Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari, terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang abadi, sungguh kami mengucap syukur kesempatan hari ini kami boleh diperkenankan lagi untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, berbicaralah bagi kami melalui kebenaran firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema firman Tuhan hari ini adalah tentang perjalanan hidup manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bertambah usia dan berkurang usia adalah dua sisi yang harus dilihat bersama-sama. Walaupun ketika kita berulang tahun biasanya hanya ada ucapan selamat bertambah usia. Tidak pernah ada selamat berkurang usia ya. Jelas kita juga lebih senang bertambah usia daripada berkurang usia. Tentunya bagus juga kalau kita berusaha memperpanjang usia dengan berbagai resep dan kiat hidup sehat di dalamnya. Namun karena Alkitab berbicara tentang kefanaan manusia dan batas hidup kita sebagai satu hal yang pasti. Bahkan itu merupakan satu perjalanan manusia di bumi yang ada batasnya. Maka hari ulang tahun dapat dipahami bukan hanya sebagai hari penambahan usia, tetapi juga hari pengurangan usia. Hakikat kefanaan ini terlihat antara lain dalam Mazmur 89 ayat 47 dan ayat 48 dikatakan, "Ingatlah apa umur hidup itu, betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati?" Demikian juga dalam Mazmur pasal yang ke-39 ayat 5 dikatakan, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku." Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Mazmur yang dikarang Musa juga mengatakan bahwa masa hidup kita 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10. Memang Musa akhirnya mencapai usia 120 tahun. Bahkan dikatakan bahwa di usia itu matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Ulangan 37 ayat 4. Akan tetapi dalam terang Mazmurnya ini tetap saja Musa juga berlalu buru-buru dan melayang lenyap. Dengan menyadari kefanaan hidup ini dalam perjalanan hidup kita di bumi, Musa memohon, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana." Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ayat ini bukan semata-mata berarti bahwa hidup ini berharga, jadi gunakanlah dengan bijak. Yang lebih ditekankan di sini adalah bahwa karena hidup ini singkat dan karena perjalanan ini singkat di dunia, karena kematian itu pasti datang, maka kita harus hidup dalam takut akan Allah yang adalah hakim yang adil. Ini berarti dalam hidup yang singkat ini kita harus memastikan bahwa kita memberi tempat kepada Allah dan melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menghitung hari-hari kami sedemikian berarti kita menyadari kerapuhan kita yang bagaikan rumput yang di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, tetapi waktu petang lisut dan layu. Mazmur 90 ayat 6. Dan siapa menghadap Allah ketika saatnya tiba?
dan siap menghadap Allah ketika saatnya tiba atau kapan saja saat Ia datang. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana, berarti kita memiliki orientasi dan sikap hidup yang berpusatkan Allah setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mereka yang menghayati doa dari Mazmur 90 ayat 12 ini akan menjalani hidup dan mereka akan berkatakan dengan melihatnya sebagai makna kekekalan. Mereka dapat mengatakan apa yang dikatakan dalam Mazmur 73 ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Hidup dalam perjalanan di dunia ini adalah sesuatu yang fana, bisa saja berakhir pada jam 10 lewat 25 atau jam 13 lewat 51 atau jam 19 lewat 24 atau mungkin jam 23 lewat 00 atau lewat 5 menit menurut perhitungan Leslie Weatherhead. Mari kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Dr. Weatherhead dia memberi ilustrasi bahwa jam berapa yang sekarang dapat diilustrasikan dengan menghitung rata-rata hidup seseorang dengan menggunakan jam dalam satu hari untuk menggambarkan pentingnya mengenali nilai waktu. Dengan demikian kesimpulannya, jika usia kita 15 tahun, waktu menunjukkan pukul 10 lewat 25. Jika usia kita 20 tahun, waktunya menunjukkan 11 lewat 30 menit. Jika usia kita 25 tahun, waktunya menunjukkan 12 lewat 42 menit. Jika usia kita 30 tahun, waktunya menunjukkan 13 lewat 51 menit. Jika usia kita 35 tahun, waktunya lewat 15.00. Jika usia kita 40, waktunya lewat 16 lewat 08. Jika usia kita 45, waktunya menunjukkan 17 lewat 15 menit. Jika usia kita 50 tahun, waktunya menunjukkan 18 lewat 25 menit. Jika usia kita 55 tahun, waktunya menunjukkan 19 lewat 24 menit. Jika usia kita 60 tahun, waktunya menunjukkan 20 lewat 42 menit. Jika usia kita 65 tahun, waktunya menunjukkan 21 lewat 51 menit. Jika usia kita 70 tahun, waktunya menunjukkan pukul 23.00. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hidup yang fana, perjalanan kita di dunia yang fana ini bisa saja berakhir pada jam 10 lewat 25 menit atau jam 13 lewat 51 menit atau jam 23.00 menurut perhitungan Leslie Weatherhead. Tetapi tidak menutup kemungkinan sewaktu-waktu Tuhan memanggil kita dalam kondisi waktu yang tidak pernah kita tahu. Menurut perhitungan yang tadi saya sampaikan, mari kita bersyukur untuk hidup yang Allah berikan, yang Allah masih percayakan kepada kita dalam menjalaninya dalam perspektif kekekalan. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus kita memiliki kepastian keselamatan. Dikatakan Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena itu jadikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Kristus. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa membuka pintu bagiku, aku akan masuk mendapatinya dan akan makan bersama-sama dengan Kristus, bahkan makan bersama-sama dengan Dia. Karena itu, jadikanlah Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita dalam mengisi perjalanan hidup di dunia ini. Tetapi tidak sebatas itu. Mari bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan, bangun imanmu di atas pengenalan Allah yang benar. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bangun manusia rohmu dengan doa, pujian, penyembahan. Sehingga manusia kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Maka benarlah 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Hanya di dalam Kristus kita diubah menjadi ciptaan yang baru. Manusia kita berdosa, kita yang berdosa ini diubah, disucikan, dikuduskan. Sehingga kita mendapat warisan kekekalan. Bahkan dikatakan demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman. Kita tidak mengalami penghukuman kekal. Karena berbahagialah kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Mari jadikan Kristus
Akui Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Hidupi dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama. Roh Kudus, meteraikan firman-Mu di loh hati kami. Berbicaralah kepada setiap kami, mengingatkan kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadikan Kristus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Sehingga kami tidak mengalami penghukuman kekal nantinya. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa untuk setiap para pendengar yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini dimanapun mereka berada. Roh Kudus jamah hati mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Bahkan yang terikat dengan kuasa kegelapan dilepaskan demi nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami ada di dalam Kristus, kami menjadi ciptaan yang baru. Kami diubah. Dan biarlah kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan mampukanlah kami untuk senantiasa membangun hubungan yang karib dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Demi Kristus Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Doa saya Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pana Love agar Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa mendapatkan update video terbaru dari saya. Tuhan memberkati kita. Amin.